Islamiyah tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu hadirin, berbicara tentang keluarga bukan hal yang remeh. Mengapa? Banyak hal yang terkadang kita melupakan, bahkan kita membandingkan dengan hal-hal yang terkait dengan ibadah mahdhah. Semuanya tentunya memiliki nilai-nilai tersendiri. Maka banyak dalil-dalil tentang keluarga itu berbicaranya tentang hal-hal yang penting dikaitkan. Contoh, qu anfusakum wa ahlikum naro. Tentang keluarga dikaitkan dengan neraka. Dan neraka perkara yang penting untuk kita jauhi. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu dan pasanganmu ke dalam surga, nanti engkau akan dibahagiakan. Berbicara surga, berbicara tentang pasangan. Berarti keluarga berbicara juga tentang surga. Bahkan ayat yang menjadi ayat yang sangat kita sukai terkait dengan keluarga, yaitu surat Ar-Rum ayat yang ke-21 ditutup dengan kalimat, ayat itu ditujukan hanya untuk orang-orang yang berfikir. Dan menariknya di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang ditutup dengan inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kata para ulama tafsir, kalau ada ayat yang ditutup dengan kalimat itu, diminta kita berpikir, maka itu tadullu ala amrun azim, menunjukkan perkara ayat itu perkara yang besar. Nah, ternyata urusan keluarga itu juga urusan yang besar. Maka kita coba ambil satu hikmah, satu momen yang insya Allah Bapak Ibu sudah mendapati kisah ini bahkan detail. Tapi mungkin, maaf, ada beberapa hikmah yang belum kita dapatkan. Momen apa itu? Hari Jumat pekan yang lalu. Apa Pak? Isra wal Mi'raj. Insya Allah di masjid kita Al-Ihsan ini sudah banyak dibahas tentang Isra wal Mi'raj. Tapi kita ambil perkara ini dengan sudut pandang keluarga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semua tahulah Isra wal Mi'raj itu adalah hadiah dari Allah untuk Rasulullah, karena Rasulullah mengalami tahun kesedihan. Istilahnya adalah amul husni. Berarti pemicu adanya Isra wal Mi'raj adalah perkara amul husni. Bolehlah kita katakan amul husni ini terjadi karena adanya peristiwa orang-orang yang disayangi Rasulullah itu meninggal, Khadijah dan Abu Thalib. Dan ini kan keluarga, Khadijah istri, Abu Thalib paman. Perkara keluarga menghasilkan satu peristiwa besar, Isra wal Mi'raj. Dan kita meyakini Isra wal Mi'raj ini perkara yang besar. Surat An-Najm misalnya menyampaikan di ayat ke-18, walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Urusan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj ini tentang sesuatu yang kubro, yang besar, dahsyatlah. Terpicu oleh urusan tentang keluarga. Nah, sekarang saya bertanya, kenapa kok peristiwa wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Thalib disebut dengan tahun kesedihan? Kenapa kok bukan bulan kesedihan? Kenapa bukan hari kesedihan? Tapi kenapa kok tahun kesedihan? Kira-kira kenapa Pak?
Ya kan meninggalnya Khadijah hitungan hari, meninggalnya Abu Thalib di hari yang lain, di bulan yang lain. Tapi kenapa kok disebut dengan tahun kesedihan, bukan bulan atau bukan hari kesedihan, Pak? Tahu kenapa, Pak? Karena alasan yang pertama, karena yang meninggal adalah istri Rasulullah. Belum selesai kalimatnya, Pak, Ibu. Istri Rasulullah siapa? Khadijah, yang tercinta. Istri Rasulullah satu-satunya. Benar gak, Pak? Loh, coba bayangkan, ada seorang suami punya istri 4. Nah, kan maksimalnya 4. 4 apa 3, Pak? Contohnya 4 aja ya. Nah, 4. Ada seorang suami punya istri 4, meninggal 1, Pak. Oke? Tinggal 3. Ada suami yang satu lagi punya istri 1 dan satu-satunya, dan itu wafat. Pertanyaan saya, siapa yang paling sedih? Suami yang punya istri 4 meninggal 1, atau suami yang punya istri satu-satunya kemudian wafat? Yang paling sedih yang mana? Yang satu-satunya. Nah, itu sudah logis bahwasanya Rasulullah itu kenapa disebut dengan tahun kesedihan, bukan bulan, bukan hari, karena yang meninggal ini istri satu-satunya Ibunda Khadijah. Karena dalam sejarah selama Rasulullah bersama Ibunda Khadijah, Rasulullah tidak melakukan poligami. Maka boleh kita katakan satu-satunya, dan itu bikin Rasulullah amat sangat sedih. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua tentunya yang membuat Rasulullah sedih itu karena ini yang meninggal Khadijah, yang sampai wafatnya pun masih diingat-ingat, bahkan disebutkan, diceritakan, dikisahkan kebaikannya kepada istri yang lain. Berarti kan ini istri yang istimewa, luar biasa. Apalagi, Pak? Amazing. Pokoknya istri yang wow. Sampai membuat Ibunda Aisyah cemburu. Saking cemburunya Ibunda Aisyah melontarkan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan didengar oleh Rasulullah. Apa itu? Ma ra'aitu khairun minha qattun. Aku ini nggak pernah melihat kebaikan sama sekali dari Khadijah. Ya memang nggak pernah kelihatan, karena waktu menjadi istrinya Rasulullah, Khadijah sudah wafat. Itu yang pertama. Tapi menariknya adalah Ibunda Aisyah saking jealousnya mengucapkan satu kalimat yang kalimat ini tidak mengenakan hati Rasulullah. Kata dosen kami ketika menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim ini, Pak. Apa itu? Ibunda Aisyah mengatakan, Hamro as-sidq. Hamro itu dari kata ahmar, merah kehitam-hitaman, superlatifnya gitu, Pak. Ya merah maron lah. Sidq itu yang tidak punya gigi. Maka kalimat ini kalau dalam hadis diterjemahkan bahasa Indonesianya itu tua. Tapi aslinya bukan tua. Secara tekstual, kalau orang nggak punya gigi, lagi enak ngobrol, orang itu hanya fokus sama gusinya yang warnanya merah maron. Misalnya nih, saya ngobrol sama panjenengan, yang saya fokuskan itu ketika ngobrol sama panjenengan, saya itu fokus sama gusinya panjenengan. Kenapa kalau saya fokus gusinya panjenengan? Karena panjenengan ompong. Pertanyaan saya, Bapak Ibu lebih suka dikatakan ompong apa tua? Ya, lebih enak tua. Lah, Ibunda Aisyah mengatakan tentang Khadijah dengan kalimat hamro as-sidq, wanita yang ompong secara tekstual, tapi kalau diterjemahkan tua. Maka itu kan nggak mengenakan hati Rasul. Maka berucaplah 4 kalimat Rasulullah. Yang pertama, Khadijah itu qad amanat bi idza faronian nas. Ibunda Khadijah itu pertama kali yang mengimani aku, sedangkan yang lainnya itu belum mengimani aku. 1. Yang kedua, wasaddaqatni, dan sungguh Ibunda Khadijah itu sudah membenarkan, mempercayai tentang risalah aku yang terima, idz kadzabaniyan nas, sedangkan yang lainnya mendustakan aku.
Kalimat yang ketiga, wawasatni bimaliha. Sungguh hanya dia yang membantu mensupport secara harta terhadap dakwahku, sedangkan yang lainnya itu tidak berkenan. Dan yang keempat, warazaqaniyallahu azza wa jalla waladaha. Hanya dari dialah aku punya anak, dibandingkan istri-istriku yang lain yang tidak memberikan aku keturunan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, mana yang paling menyakitkan bagi telinganya Ibunda Aisyah? Nomor 1, 2, 3 atau 4? 4. Karena anggap saja dalam tanda kutip itu kekurangannya Ibunda Aisyah. Cantik iya, muda iya, cerdas iya, energik iya, gesit iya. Tapi kan tidak ada sejarahnya menceritakan Ibunda Aisyah memberikan keturunan kepada Rasulullah. Dan kalau berbicara itu, mohon maaf ibu-ibu, kan perempuan sangat sensitif. Seakan-akan Rasulullah itu ingin menasehati, ya tolonglah kalimatnya itu dijaga. Tapi ternyata memang wanita omongannya nggak berani ngomong saya ya, ada ibu-ibu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, karena itulah yang wafat itu bukan hanya sosok Khadijah, tapi istri satu-satunya, dan ini istri yang paling spesial. Wafat, maka maklum kalimatnya bukan hanya sedih, tapi sedih. Sampai setahun. Ditambah lagi pamannya Abu Thalib. Bukan masalah Abu Thalib, Pak, tapi bagaimana wafatnya Abu Thalib. Ketika paman Rasulullah yang lain itu wafat, Rasulullah sedih. Sebut saja siapa? Hamzah. Oh, bagaimana sedihnya Rasulullah mengetahui Hamzah wafat. Saking sedihnya Rasulullah dalam tanda kutip memaafkan iya, tapi belum bisa memastikan nanti hatinya terjaga jika ketemu sama Wahsy. Kenapa kok Rasulullah begitu mengatakan hal itu kepada Wahsy? Karena gara-gara Wahsy Hindun lalu memutilasi. Coba kalau Wahsy kemudian nggak membunuh Hamzah, maka Hindun nggak mungkin bisa memutilasi. Kenapa Rasulullah begitu sedih dengan Hamzah? Karena saat wafatnya kok iya tubuh yang mulia yaitu Hamzah radhiyallahu anhu termutilasi, dada terbelah, mata diambil, telinga dipotong, jari jemari dipotong. Mohon maaf, bahkan terkisahkan dalam satu riwayat zakaruhu, alat kemaluannya Hamzah juga kemudian dipotong, lalu dilipat jadi dua. Ini dipotong, dilipat jadi dua, dipotong lagi, dijadikan kalung oleh Hindun binti Utsbah. Tapi Rasulullah paling nyesek dengan Wahsy, karena Wahsy yang membunuh, tidak dengan Hindun. Maka ketika Wahsy mengikrarkan keislaman, maka Rasulullah berkata, ya Wahsy, hal tastati'a an tughayyiba wajhaka anni. Wahsy, bisa nggak sih aku nggak melihat wajahmu? Kalau bahasa Sidoarjo apa itu, Pak? Ya, ya itulah pokoknya ya. Saking Rasulullah khawatir kalau melihat wajahnya Wahsy, mau dimaafkan, Rasulullah pasti memaafkan. Tapi untuk menjaga hati beliau, tidak. Maka Wahsy sedih, iya. Maka Wahsy mengatakan, qad qataltu khairun nas. Aku ini sudah pernah membunuh sebaik-baik manusia, yaitu Hamzah. Dan aku akan mengganti, membalas keburukanku itu dengan sebuah kebaikan. Allah takdirkan Wahsy membunuh seburuk-buruknya manusia, yaitu Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Walhasil seri sudah. Tapi Rasulullah sangat sedih dengan wafatnya Hamzah. Tapi kalau dibandingkan dengan wafatnya Abu Thalib, Rasulullah lebih sedih Abu Thalib. Alasannya dua. Yang pertama, kalau bahasa kita, ketika meninggalnya Hamzah, Rasulullah nggak melihat. Tapi ketika meninggalnya Abu Thalib, live, siaran langsung. Rasulullah berhadapan langsung dengan sakaratul mautnya Abu Thalib. Beda mana Pak rasanya saat kita mendapati saudara kita wafat, mendengar kabar wafat, dengan melihat langsung, berinteraksi langsung, kesedihan mana yang paling dalam, Pak? Yang langsung. Yang kedua, ketika Hamzah wafat, jelas syahid, tempat akhirnya di surga.
Hamzah penolong Rasulullah, Asadullah, singanya Allah. Abu Thalib penolong Rasulullah, mensupport. Tapi ketika melihat pamannya sakaratul maut, maka Rasul mengatakan, ya qul la ilaha illallah uhaju laka biha indallah. Ucapkanlah kalimat la ilallah, dengan kalimat itu nanti tak bela paman nanti. Halah kok di sampingnya ada Abu Jahal sama Abdullah bin Abdullah bin Umayyah. Apa yang terjadi? Wahai Abu Thalib, ingatlah kamu ini adalah pemuka dari Bani Abdul Muthalib. Sudahlah, istiqomahlah dengan milahnya Abdul Muthalib. Walhasil apa yang terjadi? Ya, kita tahu kisahnya. Pertanyaan saya, sedihan mana Rasulullah dengan wafatnya Hamzah yang pasti masuk surga, dengan Abu Thalib yang tidak masuk surga? Jawabannya Abu Thalib. Itulah kenapa disebut dengan Amul Husni. Bukan hanya sebatas sedih, tapi wedih. Dan ini orang-orang yang tercinta. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kenikmatan keluarga itu bukan saat kita memiliki, tapi kenikmatan kita berkeluarga itu saat ada yang hilang. Sebagaimana misalnya Bapak Ibu senang melihat adanya mobil itu berharga, mobil itu mewah, pingin kita beli. Pas kita beli, rasanya mobil itu Pak biasa saja. Tapi ketika mobil itu hilang, kita baru sadar kalau mobil yang kita miliki itu berharga. Sama halnya keluarga. Mungkin saat ini kita asik-asik saja, biasa-biasa saja. Tapi ketika hilang, beda rasanya. Muncul kesadaran dengan sebuah rasa sedih. Dan itu tidak hanya sedih. Maka coba kita lihat makna sedihnya itu bagaimana. Kenapa disebut lagi dengan Taul Husni? Maka Allah hadirkan sebuah hadiah. Isra belum. Masih Isra dulu Pak. Isra belum Mi'raj. Coba kita lihat. Lawan kata sedih apa? Nah, pilih saja. Tenang atau senang? Senang ya. Lawan kata sedih, senang. Kalau orang sedih, solusinya dikasih kesenangan. Anak sedih, lalu kita bilang mau apa? Mau mainan, kita belikan mainan. Dia pasti senang. Apa yang terjadi? Sedihnya hilang. Berarti cara memberikan solusi dari orang sedih itu kasihkan kesenangan. Dan menariknya Rasulullah dengan peristiwa Isra itu hadiah yang membuat Rasulullah senang. Coba kita buktikan. Rasulullah melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, melaku ambek meneng nang oma. Seneng yang mana Pak? Ayo jujur. Ustaz, melaku ya. Yang kedua, jalan-jalan sendirian sama jalan-jalan rame-rame, seneng yang mana? Rame-rame. Rasulullah ditemani sahabat karibnya dari kalangan malaikat. Siapa? Jibril. Yang ketiga, Allah hadirkan fasilitas first class. Ya, kendaraan paling wow. Panjenengan kalau naik di pesawat yang paling wow, first class, kira-kira seneng apa tenang? Saya yakin insya Allah senang. Nggak mungkin tenang, meneng gitu nggak mungkin. Pasti nanti ambil handphone, kemudian foto-foto, ya kan? Karena senang memang. Sampailah di Masjidil Aqsa, apa yang terjadi? Sholat 2 rakaat, lalu ditawari susu dan khamr. Dan susu dan khamr simbol kesenangan. Orang minum susu seger senang, orang minum khamr nggak ada yang tahu ya. Alhamdulillah. Tapi biasanya orang yang mabuk itu Pak senang apa tenang? Insya Allah senang. Tanya saja yang mabuk itu ya. Insya Allah pasti jawabannya senang. Rasulullah memilih
susu, laban. Lalu baru kemudian naik menuju langit pertama sampai langit ketujuh. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Yahya Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Idris, langit kelima Harun, enamnya Nabi Musa, tujuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi? Pertanyaan saya. Kalau ada orang lama bahkan nggak pernah ketemu sama sahabatnya, bestinya, dari kalangan al-anbiya wal mursalin, apa yang dirasakan Rasulullah ketemu dengan sahabat-sahabatnya dari kalangan Nabi itu, Pak? Senang, Pak, gembira. Walhasil, lihat berapa kesenangan yang Allah hadiahkan kepada Rasulullah, banyak, Pak. Sehingga tahun sedih itu langsung hilang, saking banyaknya kesenangan yang diberikan oleh Allah. Tapi pertanyaannya, apakah selesai solusi itu? Enggak, ternyata. Ternyata pesan tertingginya adalah dalam konteks keluarga, apapun masalah hidup kita, mau sedihkah atau yang lainkah, bukan solusinya itu senang, tapi tenang. Tenang. Buktinya apa? Rasulullah naik. Ketika Rasulullah naik mau bertemu dengan Allah, apa yang terjadi? Rasulullah ngajak malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, anta muradubi, kamu yang diminta, aku enggak. Rasulullah bilang, ayolah temanin. Singkat cerita, kemudian malaikat Jibril mengucapkan, ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Surat Al-Saffat ayat 164. Tiap malaikat itu punya kedudukan. Nah, kedudukanku cuma sampai di sini, nggak bisa masuk lagi. Kamu yang diminta, wahai Muhammad. Masuklah Rasulullah bertemu dengan Allah. Terlepas ikhtilaf bertemu langsung dohir atau bagaimana, tapi yang pasti kalau kita bertemu dengan Allah, pertanyaan saya, apa yang kita rasakan, Pak? Senang apa tenang? Halo, senang apa tenang? Insya Allah setiap hal yang kita berinteraksi langsung dengan Allah itu tenang. Bapak ngaji, senang apa tenang? Insya Allah tenang, nggak ada yang senang. Alif lam mim, nggak ada. Insya Allah tenang, Pak. Alif lam. Zikir, tenang apa senang? Tenang. Dan pasti puncaknya adalah sholat. Itu yang paling cepat memberikan ketenangan. Kenapa? Setiap kita berinteraksi dengan Allah, selalu produknya itu ketenangan. Dan itu ternyata solusi tertinggi dari sebuah kesedihan Rasul. Nggak hanya cukup dengan senang, tapi tenang. Saya coba nanya kepada Bapak Ibu, kalau senang sama tenang kita gabungkan, akan muncul satu kata. Menurut Bapak Ibu kata apa itu? Bahagia. Ada lagi? Ada lagi yang lain, Pak? Kalau kesenangan ketemu sama ketenangan, senang sama tenang ketemu, jadi satu kondisi, satu kata saja. Apa itu? Nyaman. Maka mohon maaf, jika ada keluarga yang ketika bertemu berinteraksi nggak nyaman, maka ada PR dan ada masalah, dan bahkan maaf ada penyakit di dalam keluarga itu. Kalau antar pasangan nggak nyaman, berarti di rumah itu tidak senang dan tidak tenang. Karena konsepnya memang seperti itu. Yang menjadi sering permasalahan hidup kita itu adalah dalam urusan berkeluarga, membagi mana yang menjadi kaitan ibadah, mana yang bukan ibadah. Seakan-akan rumah tangga itu bukan ibadah. Ibadah itu hanya sholat, ibadah itu hanya ke masjid. Padahal jelas-jelas Rasulullah mengatakan, fi bud'i ahadikum shadaqah. Urusan kamu kumpul itu adalah memiliki nilai sedekah. Sedekah itu pahala. Segala sesuatu menghasilkan pahala, maka itu ternilai ibadah. Kenapa? Jujur, saya itu sampai kalau dibilang punya masalah ya banyak, Pak, saya. Tapi kenapa kok harus itu terus yang terulang-terulang? Apa itu? Apalagi nanti kalau ditambah lagi, Pak, yang KUHP itu muncul, kayaknya masalah saya tambah banyak lagi, Pak.
Kalau KUHP itu dimulai diberlakukan itu, wih, tambah banyak lagi masalah saya. Tahu kan yang lagi viral, Pak? Iya. Siapa yang nikah siri? Kalimatnya beda loh Pak dengan poligami. Kalau di dalam hukum kita harus sangat tekstualis sekali. Kalimatnya bukan poligami. Nikah siri, maka punya potensi dipidanakan 4 tahun 6 bulan maksimal. Kalau wilayah itu mungkin bisa debatable ya. Tapi saya kok lebih cocoknya itu yang pasal 412. Cocok itu saya. Apa itu? Barang siapa yang kumpul sama kebo itu akan dipidanakan maksimal 6 bulan, Pak. Nah, itu rotok seneng saya itu. Iya, karena kan kumpul sama kebo. Itu nggak mungkin kumpul sama kebo. Paham ya maksudnya ya, Bapak Ibu? Loh kenapa? Karena kalau sudah masuk sana, saya akan tambah rame lagi. Ya kayak gini aja, ada teman yang terpidana, teman kami masuk ke dalam rodeo. Saya diminta ngurus, dalam hati saya lebih mau ngurus yang di luar rodeo daripada yang di dalam rodeo. Karena saya sudah punya pengalaman. Ustadz, ini istri saya menggugat cerai. Lalu di mana posisi? Saya di penjara, Ustadz. Ayo, bisa nggak jadi saksi saya, Pak Ustadz? Ini. Loh berarti saya kan nyowani sampean dulu, Mas. Iya Pak Ustadz, aturannya gitu. Nanti kita ada tanda tangan ini. Waduh. Aduh. Makanya kalau ini diberlakukan, masalah hidup saya semakin banyak Pak nanti. Loh kenapa? Karena hal-hal yang seperti ini menjadi permasalahan yang sebenarnya bisa selesai. Nggak perlu orang yang lain yang bantu, cukup suami istri sendiri, orang tua dengan anak, asal mau saja untuk mau apa? Untuk nyaman. Caranya bagaimana? Buat sebuah kata senang, tapi lebih pada tujuannya tenang. Makanya janjinya Allah di Al-Quran pun juga sama, konsepnya juga sama, dan itu tidak hanya urusan rumah tangga, tapi juga kehidupan kita secara keumuman, yaitu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Pasti semuanya gitu, nggak ada walahum yahzanun fala khaufun alaihim, nggak ada. Fala khaufun alaihim, jangan kamu takut, jangan cemas, jangan khawatir. Berarti tenang kan? Walahum yahzanun, kamu jangan sedih, nanti kamu senang. Komposisinya pas dua kata itu. Nah caranya bagaimana? Kita lanjutkan kisahnya Isra wal Mi'raj. Apa yang dilakukan? Kalau pingin tenang pada titik tertentu Bapak Ibu, caranya cuma 3. Saya mengutip salah satu pendapat dari ulama mazhab Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali, mengatakan adalah dekati Allah, lekati Allah, taati Allah. Dekati, lekat, taati. Kau akan mendapatkan ketenangan. Melalui apa? Sederhana. Kesadaran kita kalau kita adalah hambanya Allah. Dari mana hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj? Rasulullah kan akhirnya dapat perintah apa Pak? Ibu? Salat 50 kali, dapat pahala 50. Akhirnya turun, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bilang minta keringanan. Akhirnya minta keringanan, dapat 5. Sampai dapat 45 kortingan. Berarti Rasulullah naik 9 kali. Karena sekali naik dapat 5. 9 kali 5 45, itu diskonnya. Akhirnya turunlah jadi 5, pahalanya masih 50, kan enak. Nabi Musa masih bilang, umatmu nggak sanggup wahai Muhammad, minta lagi. Pertanyaan saya, bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau boleh saya bertanya, dan tolong dijawab ini, boleh bertanya ya Pak? Panjenengan ini kubunya Rasulullah atau kubunya Nabi Musa? Ayo, nah aslinya jenengan pingin Rasulullah naik lagi atau nggak pingin naik? Ayo jujur. Berarti kalau panjenengan pingin, ya Rasul sekali lagi naik aja, naik. Misalnya, berarti panjenengan kubunya Nabi Musa. Kan Nabi Musa yang minta naik, Muhammad minta lagi. Umatmu tidak sanggup 5 kali dalam sehari. Pertanyaan saya, ucapan Nabi Musa itu benar nggak?
Bener nggak? Ada yang nggak sanggup umatnya Rasulullah? Kalau mereka yang nggak sanggup, berarti ucapan Nabi Musa benar. Berarti dia Bani Israel. Jadi kalau ada umatnya Rasulullah, sholatnya 5 masih bolong, kalau saya nyebut itu Bani, karena sama dengan pendapatnya Nabi Musa, maka menjadi umatnya Nabi Musa. Tapi kita menjawab ucapan Nabi Musa itu salah karena kita sanggup 5 hari dalam sehari, 5 kali dalam sehari, sanggup kita. Tapi bukan itu maknanya. Apa? Kenapa terakhir diminta naik, Rasulullah nggak mau naik? Jawaban para ahli sirah mengambil hikmahnya adalah karena Rasulullah sadar Rasulullah ini hamba, sungkan, malu kan bahasanya, astahyaitu minhu, aku ini malu sama Allah minta lagi yang ke-10 kali. Dan ini bukti kesadaran. Bapak Ibu, itu kan meminta ya. Sekarang saya bertanya, panjenengan minta sama Allah itu karena kepentingan panjenengan pribadi atau kan kesadaran panjenengan adalah hamba? Saya mau nanya Pak, panjenengan berdoa, sebut saja doa, panjenengan minta itu karena panjenengan punya kepentingan, kebutuhan, pingin ini lalu minta, atau panjenengan minta ini karena memang perintah Allah? Maka titik tertentu kesadaran kita adalah ketika kita minta, ketika kita berdoa, ya sudah, kita itu berdoa karena memang perintah, karena memang aturannya, titik. Contoh, Bapak Ibu lebih milih doa yang mana sekarang nih? Dalam agenda kita saat ini, majelis ini, Bapak lebih milih yang mana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut? Yang mana? Pertanyaan saya, ada doa yang salah nggak dari dua itu? Benar kan semuanya doa? Ya. Tapi kenapa Bapak milih doa yang pertama? Kenapa? Karena memang konteksnya. Tapi apakah salah yang kedua, Pak? Tidak. Karena kan bisa jadi panjenengan saking menikmati masjid kita yang sejuk, suasana di luar yang dingin, karpet yang empuk, lalu menikmati materi saya, lalu kemudian jangan lupa baca doa, tidur. Pertanyaan saya, ada kepentingan nggak panjenengan itu? Jujur, ada kepentingan nggak dengan doa itu? Ada, tapi kepentingannya keinginan panjenengan atau keinginan teks? Keinginan teks. Ya keinginan aturan sudah bawaan dari Allah. Panjenengan berdoa memang ada keinginan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki plus amal yang kau terima. Ada kepentingan, tapi kepentingan itu sudah dari Allah ketentuannya. Padahal panjenengan bisa saja menambahkan lagi, ya Allah. Apa Pak? Lo kan bisa saja. Contoh ini pernah saya sampaikan tahun lalu. Nanti tolong dibuktikan ucapan saya, mungkin ada yang sudah merasakan. Masih ingat tahun lalu Pak? Kan sudah lama kita nggak bertemu Pak ya, setahun yang lalu itu. Ini kan 2026, ya kan? Ketika nanti buka puasa, panjenengan kan berdoa. Ketika berpuasa Pak, zahabat doma wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Pernah yang saya sampaikan, pesan dari guru saya sudah saya sampaikan di masjid ini, ingat, setelah panjenengan mengucapkan wa sabatal ajru insyaallah, panjenengan usahakan berdoa sesuai harapan. Ada doa yang terkait dengan harapan, ada doa yang menunjukkan kita tidak punya harapan, tapi itu adalah kesadaran. Jadi kalau panjenengan mengucapkan zahabat doma wa batalatil uruq wa sabatal ajri insyaallah, maka itu kita berdoa karena kesadaran, Pak. Itu indah. Tapi boleh juga setelah itu panjenengan tambah doanya yang lain. Karena kalimat wasabatal ajri insyaallah, ya Allah engkau tetapkan balasan kebaikan-kebaikan atas amalku ini, berpuasa. Apa itu salah satunya? Doanya orang yang berbuka atau yang berpuasa di
ijabahi. Maka setelah itu panjenengan boleh nambah. Nambahnya apa? Ya Allah, Alphard ya Allah, Alphard. Misalnya. Lah ini berdoanya atas apa? Keinginan. Tidak salah. Tapi enaknya memang harus diawali dengan doa kesadaran dulu. Doa kesadaran itu ya doa apapun yang sudah ditentukan. Kita nggak punya tendensi, nggak punya kepentingan. Contoh, kemarin ini baru 2 hari yang lalu saya ke Sun City sini, Pak. Mallnya panjenengan. Saya kan Surabaya soalnya ya. Tiba-tiba di stop sama seseorang. Pak Ustadz mau nanya, ada doa masuk mall enggak? Saya jawab, ada Mas. Masa ada mall di zaman Rasulullah? Dia saya jawab, doa masuk pasar, dikiaskan tempat keramaian yang ada transaksi jual beli. Oh gitu Pak Ustadz ya? Iya. Apa doanya Ustadz? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjang Pak Ustadz ya? Memang panjang. Karena khusus yang doa ini janjinya Allah dahsyat. Apa Pak Ustadz? 1, katabalahu alfa alfi hasanat, dapat pahala 1000. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, maka dihapusi dosanya 1000. Dan menarik anak, warafa darajatahu bi alfi, dia diangkat derajatnya 1000. Bahkan riwayat yang lain, bunyalahu baitan fil jannah, dibangunkan rumah di surga. Indahnya kan Bapak Ibu kan nggak tahu Pak keutamaan ini. Saya guyon sama dia, Mas, gak ngerti kan keutamaannya doa ini? Iya Pak Ustadz, baru kali ini saya tahu. Makanya ketika Anda membaca doa itu, Anda sedang membaca karena kesadaran. Tapi kalaupun kita minta supaya dapat rumah di surga dengan baca doa itu, nggak ada salah. Bahkan saya meminta baca doa itu Pak supaya dapat rumah di surga. Karena bangun rumah di surga gampang. Ke mall baca doa daripada bangun rumah di Sidoarjo mahal Pak. 1 meternya berapa? Panjenengan lebih tahu lah ya. Maka saya meminta ketika panjenengan berdoa, biasakan panjenengan ketika berdoa itu karena bukti sebuah kesadaran terhadap apa yang menjadi diri kita. Maka saya berikan sebuah analogi. Kenapa kita harus seperti itu dan membiasakan seperti itu Bapak Ibu? Begini. Semisal nih, di sini ada foto, Pak. Di sini ada foto, ya, ada foto. Masih ingat? Di sini ada foto. Fotonya itu macan tutul mengejar ijang, ya. Lalu macan tutulnya berdoa sama Allah. Ya Allah, aku lapar ya Allah, kata macan tutul. Kijang yang dikejar berdoa juga kepada Allah. Ya Allah, selamatkan aku. Pertanyaan saya, doa mana yang dikabulkan Allah? Kijang, kenapa Pak? Oh, pengen hidup, terzolimi katanya, kata Ustaz. Doa terzolimi dikabulkan, mustajabah. Salah satu la turaddu da'watuhu al-madlum, ya. Maka kemudian si kijang ini diberikan kekuatan lari cepat 100 km per jam. Doanya dikabulkan sama Allah. Apa? Dia selamat. Tapi di waktu yang bersamaan Allah zalim sama macan tutul. Kenapa? Karena lapar. Padahal macan tutul minta sama Allah, lapar ya Allah, lapar. Kan Allah nggak pernah menzalimi hambanya. Innallaha la yadzlimu misqala dzarrah. Allah nggak pernah menzalimi walau sebiji zarrah pun. Pertanyaan saya, doa mana yang dikabulkan Pak? Doa mana yang dari foto ini dikabulkan? Ternyata dikabulkan dua-duanya Pak. Kenapa? Karena waktu yang kijangnya tadi berdoa, selamatkan aku ya Allah, sama Allah dikasih kecepatan, kijang ini selamat, akhirnya lari. Berarti tinggal macan tutul doanya kan? Ya Allah, lapar ya Allah. Kata Allah bilang, wahai macan tutul, tengok kanan, tengok kanan, tengok kanan. Pas macan tutul berhenti, nengok kanan, dilihat dari kejauhan ada fotografer. Loh kan tadi saya bilang foto ini Pak. Berarti ada yang moto.
Langsung kemudian sama macan tutul dikejarlah fotografer itu, diterkam, kenyanglah macan tutul. Loh, kenapa fotografernya dikejar? Karena fotografernya nggak sempat berdoa sama Allah. Pertanyaan saya kan, apa fungsi doa dalam kehidupan kita? Dalam arti doa yang bukan punya kepentingan, bukan doa yang punya keinginan duniawi, tapi murni doa karena kesadaran kita adalah hamba. Sebagaimana Rasulullah nggak mau naik lagi, aku malu sebagai hamba yang minta terus. Apa Pak? Kenikmatan, keutamaan yang kita dapatkan kalau kita berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kesadaran kita sebagai hamba. Apa Pak nikmatnya Pak kalau sudah berdoa seperti itu? Dengan kisah foto tadi tenang? Enggak. Ada satu kalimat lagi puncaknya. Apa itu? Kalau kita terbiasa berdoa karena kesadaran kita kepada Allah sebagai hamba, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan. Fotografer tadi akhirnya nggak selamat karena tidak berdoa. Kita lanjutkan setelah azan Isya berkumandang. Kan Pak, mungkin sebelum saya lanjutkan, tidak ada lagi. Nanti kalau ada mungkin monggo saya lanjutkan sebagai penutup begini. Dalam kehidupan berkeluarga itu banyak orang yang meminta hidup itu tenang, senang, tidak ada yang salah Pak. Tapi kebanyakan kita itu ternyata mencari kehidupan itu lebih pada kata senangnya toh, lupa dengan tenang. Maka tolong carilah suasana nuansa rumah tangga yang tidak hanya senang, happy-happy saja, tapi juga menenangkan. Tapi ternyata nggak cukup kata tenang itu. Yang kita butuhkan itu selamat. Yang kita butuhkan itu keluarga yang selamat. Itulah makna ku anfusakum tadi, keselamatan. Saya jadikan awal tadi. Begini, panjenengan yang mengenal saya, dunia dakwah saya kan dunia dakwah yang tidak biasa Pak. Intinya saya kenal dengan teman-teman, maaf, pelaku maksiat. Sudahlah, maksiat apapun itulah. Menariknya ketika saya ngobrol sama teman-teman ini, apa jawaban teman-teman ini? Wis tuwuk seneng-senenge Ustaz, saiki golek tenange. Satu Pak. Berarti yang penting apa? Tenang. Menariknya, kalau ini kan pelaku salah, orang-orang yang melakukan kesalahan, kemaksiatan dan sebagainya. Saya juga punya teman-teman yang secara duniawi mereka punya, mulai yang uangnya kayak bapak-bapak ini, ibu-ibu yang kaya-kaya ini, uangnya bapak itu kan JT kan dia Pak, insya Allah JT ya, JT, kaya itu Pak. Bahkan saya juga punya teman-teman yang uangnya itu M. Bahkan saya juga punya teman yang T, benar-benar T, bahkan double digit T-nya. Tapi kan tetap kayaan panjenengan kan JT, ya kan dia cuma T, ya kan? Berarti lebih kaya mana? JT kan, dia punya satu T, panjenengan satu JT, lebih kayaan JT, karena ada J-nya Pak ya. Singkat cerita apa yang terjadi Pak? Semisal contoh saja lah, 2024 insya Allah atau 2023 saya lupa, 2024 saya diundang ke Aceh Tamiang, Surabaya, bukan Surabaya, berangkatnya dari Sidoarjo, bukan dari Surabaya, Sidoarjo, Batam, Medan, Aceh Tamiang. Sampai di Aceh Tamiang jam 8 malam, ngisi kajian sampai jam 10 malam, ngobrol sampai jam 12 malam. Dari 12 malam langsung ke Medan lagi Pak, langsung pulang Surabaya. Saya diundang sama pengusaha kelapa sawit. Nggak usah ditanya lagi lah uangnya. Diundang ini, dijemput mobil ini, lalu saya cuma bertanya. Ketika beliau yang bertanya ke saya nggak pernah menasihati orang kalau saya nggak diminta Pak. Itu salah satu adab. Ustaz, minta nasihatnya Ustaz. Saya bilang, Mas, usianya masih di bawah saya Pak. Mas, saya nggak ngasih nasihat, saya cuma memberikan kalimat tanya. Pertanyaan pertama, Mas, seneng Mas punya semuanya ini.
Jawabannya apa Pak? Maksud semua ini mobil Velfire, macam-macam lah Pak. Jawabannya, loh, panjenengan nggak punya Velfire? Ya pasti bisa lah merasakan punya Velfire itu senang apa Pak? Ya pasti senang. Ya senang Ustaz. Punya ini, ya senang Ustaz. Semuanya yang saya punya senang. Kalimat kedua, tenang. Tahu nggak jawabannya Pak? Nggak tenang. Nggak tenang Bu. Kenapa? Dia menceritakan kemana-mana bawa senpi. Saya kemana-mana nggak bawa. Untuk apa? Keamanan. Kalau untuk keamanan berarti beliau kondisinya kalau tidak aman, tenang apa? Nggak tenang? Nggak tenang. Saya kemana-mana bebas Pak. Tenang saya. Beliau sendiri menjawab, ya nggak tenang Ustaz. Orang sudah punya dunia, nggak tenang. Apa yang membuat tidak tenang? Bukan masalah nyawa, bukan masalah keamanan, masalah keselamatan. Apa keselamatannya? Bisa di dunia, bisa fil akhirat. Cerita yang ketiga, banyak orang tua yang minta anaknya, ya Allah semoga sukses, ya Allah semoga berhasil. Apa definisinya? Kaya, punya jabatan, punya kekuasaan, punya materi, itu sukses misalnya. Maaf Bapak Ibu, banyak anak-anak muda yang punya pekerjaan, punya gaji tinggi, tapi maaf, yang perempuan lesbi, yang laki-laki gay, dan itu sudah kena penyakit HIV. Pertanyaan saya, dia sukses? Iya. Dia berhasil? Iya. Selamat Pak? Tidak, sudah di dunia. Dan itu nggak sedikit jumlahnya Pak, banyak. Masalahnya itu anaknya beliau-beliau, tapi saya yang ngurus. Kan saya punya masalah lagi akhirnya. Yesus. Maka saya memohon, urusan keluarga bukan urusan yang sepele. Karena apa tadi? Kita nyari selamatnya, ku angfusakum wa ahlikum naro. Bukan hanya kita kemudian, maaf, nyaman dalam arti tenang, senang, tenang, tapi cari selamatnya Pak. Dan tidak ada yang bisa menjaga keselamatan itu kecuali Allah. Terakhir dari saya, ini hari Jumat. Pesan saya ke ibu-ibu, loh kenapa kok bukan bapak-bapak? Karena bapak-bapak sudah siang tadi. Ketika khutbah Jumat, kan yang datang laki-laki semua kan Pak? Ya, tahu materinya tadi siang Pak? Oh benar? Oh alhamdulillah kalau tahu. Karena apapun makanannya, minumannya, apapun masalahnya, hari Jumat solusinya. Apalagi kalau pas Jumatan, apalagi kalau pas khotib naik mimbar. Apapun masalah kita, tenang hidup kita. Ibu, Pak, khawatir kita nggak selamat. Saya lebih spesifik ke anak-anak, karena dunia saya di anak-anak remaja. Panjenengan menganggap anak panjenengan aman sekarang, enak kuliahnya, monggo silakan, husnuzon iya, tapi tetap kehati-hatian iya, tetap dijaga. Minta selamat Pak. Al-A'raf 173 itu yang membuat kita horor sebagai ayah dan sebagai ibu. Apa yang diucapkan oleh Allah untuk mengingat kepada kehidupan kita sebagai orang tua ini, yaitu sebuah pesan, innama asyaraka abauna min qabl. Anak kita nanti nggak selamat Pak di akhirat, disiksa, diazab, dihancurkan. Apa ucapan anak-anak waktu itu? Di sana dikisahkan Al-A'raf 173 ini, innama asyraka abauna min qabl. Yang salah itu bapak ibu kami, abauna, orang tua kami, bapak kami. Min qabl, orang tua kami yang salah. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Kami ini hanya generasi setelahnya. Kami ini hanya anak-anak mereka yang manut sama orang tua kami saja. Kalaupun kami ini berontak, mungkin berontaknya karena ini. Tapi aslinya yang salah ya dari awal mereka-mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Kenapa kami yang disakiti? Kenapa kami yang diazab? Kenapa kami yang kemudian mengalami kehancuran seperti ini? Minta pertanggungjawaban sama mereka. Pertanyaan saya Pak, kalau orang tua kena seperti ini, hidupnya selamat nggak di akhirat Pak? Hendak Pak. Maka mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, ayat ini satu sisi berita gembira kepada orang yang Allah takdirkan tidak memiliki keturunan, karena tidak mendapatkan fase
ditanya-tanya oleh malaikat akan kepemilikan anak. Allah itu indah kok dengan segala takdirnya. Maka bapak dan ibu, kesimpulannya adalah satu, cari senang boleh, tapi jangan berhenti di senang, cari ketenangan dengan cara mendekat kepada Allah. Salah satunya adalah berdoa tanpa ada keinginan. Dan yang terakhir, jangan cukup ditenang, carilah keselamatan. Maka Allah menurunkan Rasulullah menyampaikan perintah sholat, lalu kemudian ditutup sholat itu dengan harapan keselamatan. Assalamualaikum. Penutup dari sholat memohon assalamu. Apa itu? Keselamatan. Dan Islam juga artinya keselamatan. Barakallahu fikum. Allah yazidkumul khair wal barakat. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.